Salam, selamat pagi, selamat datang dalam Renungan Injil Pagi Hari. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan dan yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita. Harapan saya Bapak Saudara sekalian terus dipelihara, dipimpin oleh Tuhan, dan terus mengalami berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Kami terus berjuang dalam kehidupan ini dan berpengharapan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bagi kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Pagi hari ini kami bangun dengan hati yang bersyukur, dan kami juga rindu untuk Tuhan boleh menuntun kami melalui kebenaran firman Tuhan. Karena itu saat ini kami menyerahkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bentuklah kami ya Tuhan, selidikilah hati kami melalui kebenaran firman-Mu, dan biarlah kehidupan kami, hati kami terus diperbaharui. Semakin hari kami semakin berkenan di depan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ujilah aku, ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Tema untuk renungan kali ini adalah hati yang berani diselidiki. Pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini banyak orang bisa terjebak dengan menjaga penampilan luar daripada memeriksa keadaan hatinya sendiri. Bisa terlihat baik depan orang lain, tetapi belum tentu sungguh itu sesuatu yang jujur, melihat apa yang sebenarnya ada di dalam diri sendiri. Akibatnya Bapak Saudara, manusia sering merasa dirinya benar, bisa membela diri dan sulit untuk menerima bahwa mungkin ada hal-hal yang salah, ada hal-hal yang keliru, atau ada hal-hal yang tidak beres di dalam hatinya. Padahal Bapak Saudara, di hadapan Tuhan, yang terutama bukan hanya apa yang terlihat di luar, di depan mata, tetapi bagaimana keadaan batin dan manusia itu sesungguhnya. Apakah hati itu sungguh tulus di hadapan Tuhan? Apakah motivasi, pikiran, dan kehidupan kita itu berkenan di hadapan Tuhan? Ataukah sebenarnya masih ada dosa, ada kepalsuan, ada kesombongan, dan hal-hal yang tersembunyi di dalam hati ini? Karena itu tidak banyak orang yang benar-benar berani berkata kepada Tuhan, selidikilah hatiku. Sebab ketika Tuhan menyelidiki hati, Ia tidak hanya melihat penampilan luar, tetapi sampai kepada bagian terdalam dari diri manusia itu sendiri. Dan itu membutuhkan kerendahan hati untuk terbuka, untuk jujur dan bersedia dikoreksi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu firman Tuhan dalam Mazmur 26 membawa kita kepada doa Daud yang sangat dalam. Daud berkata, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Saudara yang terkasih, ketika Daud berkata, ujilah aku, ia sedang meminta Tuhan untuk memeriksa ketulusan dan kemurnian hidupnya. Daud sadar bahwa manusia mungkin dapat terlihat baik di luar, tetapi Tuhan melihat sampai kepada motivasi dan keadaan hati yang terdalam. Karena itu bagi Daud dengan jujur berdoa dengan demikian agar Tuhan itu berbicara kepadanya dengan maksud menyingkapkan hal-hal yang mungkin tersembunyi dan tidak diketahui oleh Daud selama ini. Lalu ketika Daud berkata, cobalah aku, itu menunjukkan kesediaannya untuk melewati setiap proses dan ujian yang Tuhan izinkan untuk membuktikan dan memurnikan hidupnya. Daud tidak hanya mau terlihat benar, tetapi juga mau hidupnya sungguh dibentuk dan dimurnikan oleh Tuhan. Karena itu Daud berani berkata, selidikilah batinku dan hatiku. Saudara, ini bukan perkataan orang yang merasa dirinya sempurna atau merasa dirinya benar, tetapi perkataan seorang yang merendahkan hati dan terbuka di hadapan Tuhan. Daud ingin hidup dan ketulusan dan integritas bukan sekadar tampak rohani di depan manusia, tetapi sungguh-sungguh itu benar dari dalam hati dan diperiksa oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, karena itu hari ini kita juga dipanggil untuk memiliki hati yang berani diselidiki oleh Tuhan. Kita mau berani datang dengan jujur dan terbuka di hadapan Tuhan, bukan karena kita merasa diri sudah benar atau selalu benar, tetapi menyadari bahwa mungkin saja ada hal-hal dalam hidup kita yang selama ini salah,
selama ini keliru atau tidak disadari oleh diri kita sendiri. Mungkin ada motivasi yang tidak benar, ada kesombongan, ada kepahitan, ada dosa yang disembunyikan, atau cara hidup yang perlahan menjauh dari kehendak Tuhan. Manusia mungkin tidak melihatnya, tetapi Tuhan melihat sampai kepada batin dan hati kita. Karena itu Bapak Saudara, jangan takut dikoreksi oleh Tuhan. Justru orang yang mengasihi Tuhan akan bersedia diperiksa, ditegur, dan dimurnikan oleh Tuhan. Sebab tujuan Tuhan bukan untuk menghancurkan anak-anak Tuhan, tetapi untuk membentuk dan memulihkan hidup kita supaya semakin benar, semakin berkenan di hadapannya. Bapak Saudara yang terkasih, melalui Kristus kita tidak perlu takut datang dengan keadaan hati yang sebenarnya. Karena Kristus pasti menerima orang yang datang dengan kerenan hati dan pasti akan mendapatkan anugerah untuk hidup yang terus diperbaharui oleh Kristus sendiri. Amin. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sungguh bersyukur firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk kami secara rutin berdoa kepada Tuhan, memeriksa hati kami. Tuhan selidiki hati kami, sehingga pada akhirnya jikalau ada hal-hal yang selama ini kami tidak sadari, yang melenceng dari kehendak Tuhan atau jauh daripada Tuhan, biarlah kiranya kami menyadari itu dan kami bisa mengubahnya. Kami percaya ketika kami datang dengan jujur untuk diselidiki oleh Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan memulihkan kami. Tuhan tidak pernah bermaksud untuk merusak atau menghancurkan kehidupan kami ketika kami datang dengan jujur dan terbuka atas setiap kelemahan, kesalahan, bahkan dosa-dosa kami. Biarlah kehidupan kami semakin diperbaharui oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu berdoa menyerahkan hari ini, biarlah kiranya Tuhan memberkati semua kami di dalam setiap pekerjaan, usaha, dan apapun juga yang kami lakukan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Berkati setiap doa-doa kami, harapan-harapan kami yang kami selalu panjatkan di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Saudara sekalian yang sudah mendengarkan renungan Injil pagi hari. Kiranya Bapak Saudara sekalian terus diberkati oleh firman Tuhan dan terus bertumbuh kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa untuk membagikan firman yang sudah didengarkan, boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara seiman yang membutuhkan untuk mendengarkan firman ini. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.